Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter jelas mengalami penurunan dalam hal kualitas pertahanan mereka. Seperti yang disoroti oleh akun statistik sepak bola Italia Paolo Tolle di Calcio, dalam 4 pertandingan terakhir di Serie A, Inter telah kebobolan 6 gol saat melawan Venezia, AC Milan, Napoli, dan Sassuolo. Parahnya lagi, 6 gol ini datang dari hanya 15 tembakan tepat sasaran secara total. Rasio terburuk untuk tim papan atas manapun di 5 liga utama Eropa. Fakta ini wajib untuk direnungkan oleh Samir Handanovic, di mana pertandingan terakhir kapten tim Nerazzurri ini kebobolan 2 gol dari 2 tembakan ke arah gawang yang tepat sasaran oleh para penyerang Sassuolo. Selain lini belakang, Gazzetta dello Sport menyoroti buruknya lini serang Inter dalam beberapa pertandingan terakhir Inter. Gazzetta mencatat bahwa hanya 6,1% dari tembakan Nerazzurri yang menghasilkan gol sejak awal tahun 2022 ini. Inter sejauh ini masih memiliki jumlah produktivitas gol terbaik selama paruh pertama musim ini, yaitu rata-rata mencetak 2,6 gol per pertandingan dalam 19 pertandingan. Namun sejak memasuki paruh kedua, Nerazzurri hanya mencetak 6 gol dalam 6 pertandingan. Belum lagi Inter harus melakukan 16 tembakan hanya untuk mencetak 1 gol. Kegagalan Inter untuk mencetak gol melawan Roverdi kemarin malam merupakan pertama kalinya mereka gagal mencetak gol di Giuseppe Meazza sejak hasil imbang 0-0 melawan Fiorentina pada Juli 2020. Jika tidak ada perbaikan di dua sektor ini, Inter mungkin harus melepas gelar Scudetto musim ini. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Marcelo Brozovic akan menandatangani kontrak barunya dengan Inter dalam beberapa jam ke depan. Kesepakatan telah dicapai secara verbal beberapa minggu yang lalu dan sekarang pemain akan segera menandatangani kontrak barunya. Fabrizio Romano menambahkan bahwa gelandang Kroasia tersebut hanya ingin bertahan di Inter. Pernyataan resmi atas kontrak baru pemain akan segera diumumkan pihak klub. Kontrak baru Brozovic dengan Inter akan mengikat hubungan mereka hingga Juni 2026. Hal ini juga dibenarkan oleh CEO Inter Beppe Marotta dalam wawancara di Inter TV tentang situasi kontrak pemain Kroasia tersebut. Marcelo Brozovic ingin bertahan di sini dan bahwa klub ingin mempertahankannya. Kontrak baru akan ditandatangani beberapa hari lagi. Mengenai Ivan Perisic dan Samir Handanovic, kami senang karena mereka adalah profesional luar biasa yang meskipun kontrak mereka akan segera habis, mereka tetap menjalankan tugas mereka dengan mengagumkan, seperti halnya Andrea Ranocchia. Inilah beberapa hal yang membuat skuad ini luar biasa. Mereka jelas pantas mendapatkan kontrak baru, tidak perlu tergesa-gesa, tapi mereka paham bahwa mereka dihargai. Sementara itu untuk Ivan Perisic, seperti yang dilaporkan Calcio Mercato, masih ada jarak antara permintaan dan penawaran kontrak baru yang diajukan kepada si pemain. Namun hal ini bukanlah situasi yang harus ditakuti, mengingat Inter sebelumnya berhasil mencapai kesepakatan kepada Lautaro Martinez dan Marcelo Brozovic yang memiliki kasus serupa. Inter menawarkan gaji yang lebih kecil dari apa yang ia minta saat ini, yaitu 5,5 juta euro per musim, menjadi setidaknya 3,5 juta euro per musim. Sementara pemain berusia 33 tahun itu masih berniat untuk mempertahankan nominal gaji yang ia dapatkan saat ini. Beppe Marotta dalam pernyataan baru-baru ini dengan jelas mengatakan bahwa Inter ingin mempertahankan Ivan Perisic. Peran sayap kiri Inter tak tergantikan, ia menjadi pilihan pertama Simone Inzaghi. Inter terus berburu striker untuk bursa transfer musim panas 2022 ini.
Satu nama kembali masuk untuk menjadi incaran mereka adalah penyerang Manchester City Gabriel Jesus. Sebagaimana dilansir dari Calcio Mercato bahwa Nerazzurri telah memantau situasi kontrak pemain asal Brazil tersebut yang hanya tersisa kurang dari 17 bulan di Etihad. Dia cukup sukses selama berseragam biru langit, namun sejauh musim ini ia baru tampil sebanyak 19 pertandingan di ajang Liga Primer Inggris. Calcio Mercato mengklaim bahwa Nerazzurri merupakan pengagum jangka panjang dari penyerang serbaguna berusia 24 tahun tersebut dan ada keyakinan bahwa mereka dapat merancang proposal yang bakal disetujui oleh pemain dan klubnya. Di sisi lain, Manchester City kemungkinan akan mencoba mendorong untuk perpanjangan kontraknya dalam waktu dekat. Namun sang pemuncak Liga Primer itu juga terbuka menjualnya jika sang pemain tidak berniat untuk bertahan lebih lama lagi di klub. Seperti yang dilaporkan sebelumnya bahwa Inter berencana melakukan perombakan besar di lini serang mereka. Ada beberapa nama yang telah masuk radar Nerazzurri dan Jesus dipandang sebagai sosok yang tepat untuk menambah daya gempur lini serang tim asuhan pelatih Simone Inzaghi pada musim depan. Laporan dari Tutto Mercato dan Vicajes bahwa ada derby London antara Arsenal dan Tottenham Hotspur untuk bisa mendapatkan Lautaro Martinez. Mikel Arteta ingin seorang penyerang untuk menjadi solusi lini depan mereka setelah kehilangan Aubameyang. Sementara Antonio Conte membutuhkan penyerang yang cocok berdampingan atau mungkin menggantikan Harry Kane mulai musim depan. Calcio Mercato menyebutkan jika Lautaro Martinez meninggalkan Inter di musim panas nanti, maka klub akan bergerak serius untuk bisa mendapatkan Gabriel Jesus dari Manchester City. Rekrutan anyar Inter Robin Gosens diharapkan untuk segera pulih sepenuhnya dari cedera agar bisa memperkuat Nerazzurri menghadapi Genoa di Serie A pada hari Sabtu dini hari mendatang. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa proses pemulihan fisik pemain berjalan sesuai yang direncanakan dan setidaknya ia sudah berada di bangku cadangan saat tim bertandang ke kota Genova nanti. Sementara untuk kondisi Joaquin Correa dan Matías Vecino masih dalam proses pemulihan dan mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 hari lagi untuk bisa bermain secara intens. Inter juga akan mendapat suntikan tenaga setelah kembalinya Alessandro Bastoni dan Marcelo Brozovic yang keduanya absen karena skorsing saat melawan Sassuolo. Seperti yang dilaporkan Calcio Mercato via fans.nerazzurri.com, Inter terlihat memiliki masalah ketika Marcelo Brozovic absen. Meski perpanjangan kontraknya akan dilakukan dalam beberapa jam ke depan, Inter jelas harus memikirkan pelapis yang sepadan untuk pemain Kroasia tersebut. Melawan Sassuolo, mata manajemen Inter terbuka lebar dengan melihat tim tak bisa bermain tanpa ada sosok Brozovic. Bahkan Barella yang memainkan peran dari sahabatnya tersebut sangat kesulitan dan kerap melakukan beberapa kali kesalahan. Calcio Mercato mengatakan bahwa saat ini Inter tengah mengevaluasi 5 pemain yang akan diproyeksikan sebagai pelapis dari Brozovic. Florian Grillitsch, gelandang tengah tim nasional Austria, memiliki karakteristik sangat kuat secara fisik. Ia menyatakan tidak akan memperbarui kontraknya bersama Hoffenheim yang akan berakhir pada bulan Juni nanti. Selain Inter, ada juga seperti AS Roma dan AC Milan yang mengawasi situasi si pemain. Leonardo Paredes, kontraknya di Paris akan berakhir pada Juni 2023 dan hingga saat ini belum ada pembicaraan kontrak baru. PSG Januari lalu mencoba menjualnya kepada Juventus namun gagal. Gaji tingginya bisa menjadi penghambat. Granit Xhaka musim panas lalu dia hampir bergabung dengan tim Jose Mourinho. Tetapi Arsenal meminta lebih dari 20 juta euro. Meskipun kontraknya masih 2 tahun di Arsenal, tapi Mike Arteta dikabarkan ingin mencari penggantinya segera. Sofyan Amrabat, pemain tim nasional Maroko, tidak mendapatkan waktu bermain yang ia bayangkan di Fiorentina.
Januari lalu sempat ada ide pertukaran dengan Matías Vecino, namun hal itu gagal direalisasikan. Joao Palhinha. Pemain ini tidak banyak mencuri perhatian, namun penampilannya selalu solid dan rapi. Dia memiliki kontrak panjang dengan Sporting Lisbon, yaitu terikat hingga 2026. Tetapi dia menginginkan tantangan baru. Klub telah mengetahui hal ini dan tidak akan menghalanginya. Hubungan buruk antara Inter dan Sporting terkait kasus di masa lalu bisa mempersulit negosiasi.